Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhandika Akbar, NPM 2020435732. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan sistem aplikasi yang saya rancang untuk memenuhi persyaratan tugas akhir saya dalam mencapai gelar Strata 1. Adapun sistem aplikasi yang saya rancang yaitu berjudul Sistem Informasi Data Angkutan Mikrotrans Operasi Warna Kapita Timur 1 berbasis Java. Sistem informasi ini saya rancang untuk membantu para karyawan Koperasi Warna Kapita agar dapat mempermudah informasi, pengolahan, dan memberikan data terkait anggota Mikrotrans. Next, kita tampilkan menu halaman login. Dan sebelum para user melakukan login, harus mengisi form registrasi yang berisi kode user, nama user nama, tipe user, yang terdapat 3 user yaitu admin, IT, satgas, dan password. Di menu registrasi terdapat tombol simpan, edit, simpan untuk menyimpan data, edit untuk mengedit data, hapus untuk menghapus data yang sudah diinput, reset untuk membatalkan inputan yang sudah kita klik secara otomatis, keluar ke halaman login. Sebelumnya saya sudah menginput data admin yang bernama Zulpa. Kita klik tombol keluar. Pada menu login kita masukin username, password, contoh Zulpa, passwordnya Zulpa. Login berhasil. Pada menu utama ini terdapat beberapa menu yaitu master data, transaksi, laporan. Master data yang berisi menu data armada angkutan, master data pramudi, master data pemilik. Transaksi berisi penjualan oli, peminjaman KPP, peminjaman trayek. Dan di laporan terdapat laporan amanah angkutan, laporan pramudi, laporan pemilik, laporan oli, laporan KPP, laporan peminjaman trayek. Kita langsung saja masuk ke menu master data armada angkutan. Angkutan yang berguna untuk menyimpan data armada ke dalam sistem untuk mengetahui armada yang aktif bergabung dengan Mikrotrans. Dalam menu data armada angkutan terdapat from, nomor bodi, rute, masa berlaku trayek, masa berlaku kir, nama polisi, JEK, nama prabudi, nama pemilik. Dan terdapat tombol simpan, edit, hapus, reset, keluar. Simpan untuk menyimpan, edit untuk mengedit data yang sudah diinput, hapus untuk menghapus data yang sudah diinput, reset untuk membatalkan inputan yang sedang kita input secara otomatis, keluar ke menu utama. Untuk tombol cari untuk cari berdasarkan menu body, cetak untuk mencetak laporan. Ya, kita coba isi formnya, nomor body misalkan 567, rute misalnya rutenya Condet PGC, masa berlaku trayek misalkan tanggal 22 Februari 2023, masa berlaku kirnya tanggal 25, nomor polisinya B 786, PP, JEK-nya misalkan JEK 37, nama Pak Budinya Bokir, nama pemiliknya Topik. Kita klik simpan untuk menyimpan data berhasil tersimpan. Bokir, Topik 567, polisinya B 785, PP, Condet PGC, JEK-nya 37.
coba untuk edit. Kita klik salah satu data, mengedit di masa berlaku track tanggal 22, misalkan yang tadi sebelumnya tanggal itu masa berlaku tanggal 20, yang sebelumnya tanggal 25. Kita klik edit, data berhasil diedit. Kalau kita mau menghapus, tinggal klik data yang sudah diinput, hapus. Data berhasil dihapus. Untuk mereset, pada saat kita mengisi data, contoh klik reset untuk menghapus secara otomatis. Untuk menu cari, kita coba cari berdasarkan nomor body 556, cari ya, keluar nomor body 556, nomor polisinya B1891, Conde PGC, JK16, masa berlaku, nomor pemilik Ismaya, nomor pemilik Komar. Kita coba cetak. Ini output cetak untuk laporan data armada akuntan yang sudah kita input. Next kita klik tombol keluar, balik ke menu utama, dan kita masuk ke master data yang kedua, yaitu master data Pramudi. Master data Pramudi yang berfungsi untuk menyimpan data ke dalam sistem dan untuk mengetahui Pramudi yang masih aktif yang bergabung dengan Mirtans. Dalam menu data Pramudi terdapat from, nama, tanggal lahir, nomor HP, nomor body, status, alamat, tempat lahir, nomor polisi, dan JIK. Dan terdapat tombol simpan untuk menyimpan, edit untuk mengedit data yang sudah diinput, hapus untuk menghapus data yang sudah diinput, reset untuk mereset inputan secara otomatis, yang keluar ke halaman utama, cari untuk mencari berdasarkan nomor body, data, cetak, mencetak laporan. Kita coba isi formnya, nama misalkan Joko, tanggal lahir 13, nomor HP misalkan, nomor body misalkan, untuk status terdapat pilihan batangan dan cadangan, karena di setiap angkutan Mirtans harus terdapat supir cadangan yang berguna untuk membackup supir batangan. Next kita lanjut, alamat misalkan di Jalan Kober, nomor HP contoh 08, nomor polisi atau B, alamat Jalan Budaya J16, nomor body 667. Simpan. Data berhasil tersimpan gitu, nomor HP Jam Budaya JK16, nomor polisinya B 90 PP, nomor body 667. Untuk semua menu sama kegunaan dan fungsinya yang sudah saya jelaskan tadi. Next kita klik tombol keluar, langsung ke halaman utama. Kita masuk ke transaksi penjualan oli.
Next, kita masuk transaksi menu penjualan oli yang berfungsi untuk menyimpan data penjualan oli ke dalam sistem dan berguna untuk menjadi bukti penjualan oli yang dapat dilaporkan kepada ketua koperasi warna kapita. Dalam transaksi penjualan oli terdapat form nomor bodi, nama, nomor bukti harga, tata pembayaran, nomor polisi, J, tanggal transaksi, kuantiti. Kita coba isi formnya. Nomor bukti kan 879 dengan nama Atang, nomor buktinya 08 nomor buktinya misalkan 07, tanggal perpanjangannya misalkan kita isi tanggal 8, nomor polisinya B 989, PP, JIK-nya JIK 16, total pembayarannya misalkan 50.000, masa berlaku KPP selama 3 bulan, berarti di bulan April habis tanggal 8. Klik simpan. Next, data berhasil tersimpan. Semua menu sama kegunaan dan fungsinya yang sebelumnya yang saya jelaskan. Next, kita klik tombol keluar halaman utama, klik, kita masuk ke menu transaksi selanjutnya. Terdapat menu perpanjangan trayek yang berfungsi untuk menyimpan data perpanjangan trayek ke dalam sistem dan berguna untuk mempunyai bukti terkait transaksi perpanjangan trayek oleh pemilik yang dapat dilaporkan kepada ketua koperasi warna kapita. Dalam menu transaksi perpanjangan trayek terdapat form, nomor bukti trayek, tahun kendaraan, tanggal pembayaran, nomor trayek, nomor polisi, merek kendaraan, masa berlaku. Kita coba isi formnya. Nomor bukti misalkan 05, trayek itu jalur yang dilalui misalkan Condet PGC, atau kendaraannya bisa kita isi 2018, atau total pembayarannya 300.000, tanggal pembayaran transaksinya misalkan kita isi tanggal 8, nomor trayeknya misalkan contoh T07, untuk trayek ini asal mulanya angkutan tersebut sebelum masuk sebelum bergabung dengan Mikrotrans. Nomor polisi B 989, PP misalkan contoh kendaraan Suzuki, masa berlakunya selama 6 bulan, berakhir di bulan Juli di tanggal 8. Klik simpan. Data berhasil tersimpan. Dan semua menu sama kegunaan dan fungsinya yang sebelumnya saya jelaskan. Next, kita klik tombol keluar langsung ke halaman utama. Pada menu selanjutnya terdapat menu laporan yang terdapat menu-menu laporan armada akuntan, laporan pramudi, laporan pemilik, laporan oli, laporan pembayaran KPP, laporan trayek. Kita coba di laporan armada akuntan. Ini data yang sudah kita input tadi, kita coba cetak. Ya, next, kembali. Selanjutnya data pramudi. Ini data yang sudah kita cetak. Next, kembali. Selanjutnya data laporan pemilik, data yang sudah kita cetak, yang sudah kita input, kita coba cetak. Ya, next, kembali. Selanjutnya laporan oli, penjualan oli, kita cetak. Next, kembali. Selanjutnya laporan pembayaran KPP, cetak. Next, kembali. Yang terakhir laporan perpanjangan trayek, data yang sudah kita input, kita cetak. Next, kembali.
Pada menu laporan ini berfungsi untuk memudahkan para user atau admin merekap dan mencetak semua data yang sudah terinput data secara langsung untuk laporan kepada mereka. Dan selesai. Semoga aplikasi sistem informasi ini dapat berguna dan dikembangkan oleh Koperasi Warna Kapita. Dan tombol selanjutnya ada keluar logo. Sekian dari saya, mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.